السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. 4 rukun takdir kita tinggalkan. Empat-empatnya sudah kita bahas, dari mulai ilmu, catatan, kemudian kehendak, terakhir ciptaan. Sebuah kalimat yang sesat dan menyesatkan kalau ada orang yang mengatakan kita memilih takdir kita sendiri. Takdir itu ciptaan kita sendiri. Takdir itu gimana usaha kita. Ini sebuah kalimat yang sesat dan menyesatkan. Allah itu gimana kita? Kalau kita pengen baik, pasti kita dapat kebaikan. Kalau kita ketemu keburukan, itu memang maunya kita. Berarti para pendeta, para pastor, orang-orang sesat, semuanya memang pengen sesat? Kata siapa? Kata siapa? Hampir semua orang, bukan hampir mungkin ya, semua orang nggak pengen sesat. Nggak ada orang yang pengen sesat, insya Allah. Seburuk-buruk seorang manusia, dia pengen tidak sesat, pengen masuk surga. Termasuk sebagian saudara-saudara kita yang berani bunuh diri. Mereka bilang bom syahid. Jahatkah memang mereka pengen bunuh diri? Tidak, mereka ingin masuk surga, ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, atas nama ayat, atas nama hadis. Tapi Allah tidak berikan. Dan itu banyak sekali. Banyak saudara-saudara kita yang berbuat bid'ah, yang tahlilan, yang muludan, yang manakiban, yang salawat nariyah dan seterusnya. Emang mereka jahat? Emang mereka mau sesat, mau bid'ah? Tidak. Mereka mengira berada di atas petunjuk. Maka disindir oleh Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha beribadah dengan susah payah, tapi akhirnya masuk neraka. Jadi sekali lagi, sebagaimana pembahasan terakhir kita, takdir adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Kita tinggalkan takdir. Kita lanjut. Wahal sifatullahi makhluqatun. Apakah sifat Allah itu makhluk? Allah begini, Allah begini, Allah begini. Termasuk Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara dengan suara bisautin wa harfin. Suaranya itu yang didengar oleh Jibril pertama kali itu makhluk apa bukan? Al-jawabu la. Jawabnya adalah tidak. Sifat Allah, ucapan Allah, perkataan Allah bukan makhluk. Karena makhluk pasti
Karena makhluk pasti terpisah dari diri Allah. Salah satu sifat Allah apa? Ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang nempel pada diri Allah, apalagi menyatu, ya. Seperti anggapan sesat orang-orang yang berakidah hulul, wihdatul wujud. Dalam kondisi tertentu, di makom tertentu, seseorang bisa menyatu dengan Tuhannya. Ini sesat dan menyesatkan. Jangankan menyatu, nempel saja tidak mungkin. Apakah arsy Allah nempel dengan Allah? Jelas tidak. Entah berapa juta, berapa miliar kilometer jarak antara arsy Allah dengan zat Allah. Walaupun tidak ada yang lain, ya. Makhluk Allah tertinggi, terbesar, arsy. Nah, di atas arsy itulah Allah berada. Tapi ya itu tadi, bukan di atas nempel, tapi jauh. Nah, ucapan Allah, perkataan Allah, bahasa kita omongan Allah, suara Allah, menyatu dengan Allah apa tidak? Jelas menyatu. Kan keluar dari diri Allah, jelas menyatu dengan diri Allah. Nah, karena menyatu dengan diri Allah, maka tidak mungkin dikatakan makhluk. Dan kemarin sudah kita bahas, jika Al-Quran itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan doa syirik. Kan mustahil Nabi alaihi salatu wassalam menyesatkan umatnya mengajarkan doa syirik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Al-Quran. Kalimat Allah kan Al-Quran, apalagi kalau bukan Al-Quran. Ya kalau dulu iya Taurat, Zabur, Injil, sekarang kan sudah tidak ada. Artinya Taurat dan Injil yang masih tersisa sekarang kan campur aduk antara ucapan Allah dengan ucapan manusia, para pendeta, para pastu. Satu-satunya yang masih murni dijaga langsung oleh Allah hanya Al-Quran. Aku berlindung dengan Al-Quran. Aku berlindung dengan Al-Quran. Jika Al-Quran itu makhluk, bolehkah berlindung dengan makhluk? Tidak boleh. Tidak boleh. Syirik, musyrik. Aku berlindung kepada penjaga pantai selatan ini, padahal yang dimaksud bukan Allah. Syirik. Syirik. Aku berlindung kepada yang menguasai pohon besar ini, yang dimaksud bukan Allah. Syirik. Kecuali yang tidak goib. Maaf Pak Polisi, kami sekeluarga datang kemari mau berlindung kepada Bapak karena kami diteror oleh penjahat misalnya. Ini boleh syirik apa tidak? Tentu tidak, karena ini tidak goib. Karena polisi memang ditugasi untuk melindungi warga yang terancam bahaya dan seterusnya. Ya. Berlindung dari musuh dengan benteng, bangunan kuat, senjata, itu tidak syirik karena memang tidak goib. Yang syirik yang goib, nggak kelihatan, nggak terasa. Dan jelas itu tidak ada yang menguasai pohon besar itu selain Allah. Tidak ada yang menguasai pantai selatan, pantai utara, pantai barat manapun kecuali Allah. Tiba-tiba ada seorang muslim berlindung kepada penguasa pantai selatan, tapi maksudnya bukan Allah, ya jelas syirik. Ya salah, ya syirik. Ya. Nah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Karena berlindung kepada makhluk untuk hal-hal yang gaib, syirik. Ya. Ditambah satu lagi dalilnya kemarin, ala lahul khalqu wal amr.
Ketahuilah milik Allah lah seluruh makhluk dan amr. Ketahuilah seluruh makhluk dan amr milik Allah. Seluruh makhluk ya seluruh makhluk lah, ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah, ya Ibrahim, ya Arsy, ya kursi, ya seluruh jagat raya alam semesta ini kan makhluk. Ketahuilah bahwa seluruh makhluk ini dan amr milik Allah. Apa amr? Amr ya sesuai dengan katanya ya, amr perintah. Perintah-perintah Allah ada di mana? Ya di Al-Quran. Ketahuilah bahwa seluruh makhluk ini dan Al-Quran milik Allah. Ya, berarti jelas Al-Quran bukan makhluk. Makhluk bukan Al-Quran. Lianna sifatihi kadzatihi, karena sifat-sifat Allah itu sama dengan zatnya. Kalau zat Allah, tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, betis Allah, makhluk bukan? Jelas bukan. Maka begitu pula sifat-sifat Allah bukan makhluk. Ya. Kama anna sifatil insani kadzatil insan makhlukatun, sebagaimana seluruh sifat-sifat manusia, seluruh zat manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk. Jadi sifat kita ini sama dengan rambut kita, sama dengan hidung kita, kaki kita, makhluk semua. Dengan demikian seluruh sifat Allah, ucapan Allah, zat Allah semuanya bukan makhluk. Kemudian beliau membahas tentang kesesatan dalam masalah takdir. Annan nasa inqasamu fil qadari ila thalathati aqsam. Dalam masalah takdir, bisa qadar, bisa qada, sama saja. Orang yang mengatakan, oh kalau qada begini-begini belum terjadi, kalau takdir begini-begini sudah terjadi, ini bukan pembagian dari Nabi SAW. Ya. Yang dari Nabi sama. Kadang beliau mengatakan qada, qadar, takdir. Intinya 4 tadi. Sudah diketahui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Satu lagi, sudah diciptakan oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam masalah takdir ini kaum muslimin, ini nggak bahas kafir ya, ngapain bahas kafir ya? Kalau bahas orang kafir ya suruh kesalahan terbesarnya yaitu tidak mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah ya. Muslim yang dibahas di sini muslim. Kaum muslimin dalam masalah takdir pecah menjadi 3, yaitu mufarritun, mufritun, muqtasid. Terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, dan berpertengahan. Mana yang benar? Tentu yang pertengahan. Sebagaimana nama atau sifat dari umat ini, umat Muhammad SAW dikatakan sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Yahudi terlalu ke kanan, Nasrani terlalu ke kiri, gitu. Maka di dalam Islam pun begitu. Ada firqah, kelompok aliran sesat terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri,
Ada yang berada di tengah. Siapa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba, as-salaf. Ada beberapa nama. Siapa yang terlalu ke kanan, artinya dia percaya adanya takdir, lalu mengambil sikap yang salah. Dikit-dikit takdir, semua sudah terjadi takdir, belum terjadi takdir juga. Gitu. Biar selamat kita naik angkot yang itu saja, supirnya nggak ugal-ugalan. Jangan ini ugal-ugalan. Alah, takdir. Nah, padahal belum naik angkot. Ya. Betulkah? Tidak betul. Karena belum terjadi. Kecuali sudah terjadi. Sudah pelan-pelan cari supir yang tidak ugal-ugalan, angkot yang baru dan seterusnya, tabrakan juga, kita bilang takdir. Kan udah terjadi. Kalau belum terjadi tidak boleh. Ya, ikuti sunnatullah. Akan selamat kalau begini. Kemungkinan akan celaka kalau begini. Ikuti, ini sunnatullah, hukum Allah. Ya. Kemudian menolak, ya, nggak ada takdir, semuanya terserah kita, terserah manusia. Ini pun keliru, ini pun salah, ini pun sesat. Mana yang benar? Ahlu sunnah muqtasid, yakin betul takdir itu ada, tetapi mengambil sikap yang benar. Kemarin kita bahas ucapan emas dari Umar bin Khattab ketika beliau dikritik oleh Abu Ubaidah bin Jarrah saat beliau mengambil keputusan pulang, jangan teruskan, masuk ke Syam. Kenapa? Karena di Syam sedang terjangkit taun, wabah yang cepat menular. Ini Umar belum tahu tentang hadis Nabi yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa jika kalian mendengar di satu negeri daerah terjangkit taun, jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Kalau yang di dalam tidak keluar kemudian ketularan, kemudian mati, maka matinya mati syahid. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ini Umar belum dengar hadis ini. Abdurrahman bin Auf belum datang. Tapi setelah musyawarah, mempertimbangkan, debat, diskusi, akhirnya Umar memutuskan pulang, jangan teruskan masuk ke Syam. Disitulah Abu Ubaidah bin Jarrah mengkritik beliau, anafirru min qadarillah, apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah masuk ke sana ketularan atau tidak? Takdir, ngapain takut? Kan takdir, sudah ditakdirkan, sudah ditulis. Dijawab oleh Umar dengan jawaban yang tentu ini petunjuk dari Allah, walaupun bukan wahyu. Ya. Apa? Iya. Kata Umar, iya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul kita lari dari takdir Allah, betul. Lari kemana? Lari ke takdir Allah juga yang lain. Masuk ke Syam, ketularan, takdir bukan? Jelas takdir. Tidak masuk Syam, kemudian selamat, nggak ada yang ketularan, takdir bukan? Takdir, dua-duanya takdir. Lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, karena belum kejadian. Kalau sudah kejadian, tentu hanya satu yang bisa ucapkan qadar Allah.
wa masya'a fa'ala. Ya, ini kan belum terjadi, maka tidak boleh mengatakan takdir. Ketularan takdir, tidak ketularan takdir, tidak boleh. Kemudian ihsan, ya. Ini kan beliau dalam rangka mensyarahkan hadis Jibril. Terkenal para ulama menyebut hadis ini sebagai hadis Jibril. Ya, hadis itu mirip sama dengan ayat, kadang dikasih nama untuk memudahkan. Ada ayat kursi, ada ayat hukuk, ayat yang isinya hak-hak, hak Allah, hak ibu, hak tetangga, hak istri, dan seterusnya. Ini yang sahih, ya. Ini yang sahih. Yang dhaif mungkin antum pernah dengar ayat 5, ayat 7. Nah, itu ada istilah begitu untuk apa itu? Mujarobat. Nah, dengan mujarobat, ya. Nah, itu ada sebagian saudara-saudara kita yang main mujarobat, ya, untuk pengasihan, untuk pengelarisan, untuk nyari jodoh, untuk supaya karir cepat naik. Nah, itu ada ayatnya katanya. Jelas ini dusta, penipuan, pembodohan, dan bisa syirik. Ya. Al-Quran bukan untuk mencari dunia, untuk mencari akhirat, ridha Allah. Ya. Bahwa kita boleh mencari jodoh, boleh berusaha supaya dagangan laris, supaya bisnis sukses, boleh, tapi jangan pakai cara-cara seperti itu, dan nggak akan berhasil. Ya. Antum tahu yang menjajakan dagangan seperti itu, kalau pengen laris begini, kalau pengen sukses begini, itu yang jualan begitu kaya apa miskin? Miskin. Kalau bener ngapain dijajakan, dijual? Udah dia aja jualan sendiri. Dia jualan sendiri, udah tahu caranya kan? Mudah sekali mengetahui kesesatan orang-orang musyrik itu. Tapi waktu tadi seolah Allah tutup mata mereka. Begitu pula hadis. Hadis kadang-kadang dikasih nama. Ada hadis Irbad bin Sariyah, yang gemetar para sahabat mendengar hadis itu. Ada hadis musi'us shalah, orang yang sholatnya tidak benar. Para ulama menyebut sebagai hadis musi'us shalah. Di dalam hadis itu Nabi ngajarin kepada musi'us shalah, orang yang sholatnya nggak benar ini, dari takbir sampai salam ada tumak ninahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Termasuk ini sering disebut sebagai hadis Jibril. Nah, di dalam hadis Jibril ini ada istilah yang keluar dari lisan Nabi, al-ihsan. Ahsanu, ahsana, yuhsinu, ihsana. Wa huwa badlul khairi wal ihsani fi haqqil khaliq. Berbuat baik, ihsan, dalam rangka memenuhi hak khalik, hak Allah. Ya. Bi an tabniya ibadataka ala al-ikhlasi lillah, yaitu dengan cara engkau beribadah itu ikhlas karena Allah. Dan satu lagi,
wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibadah masih belum sama dengan cara Nabi, jangan bicara tentang ihsan, ya. Jangan bicara tentang khusyuk. Ada kan orang yang fokus pembahasannya tentang sholat khusyuk, tapi tidak dibahas Rasul sholat itu pakai usolli apa tidak, Rasul subuh itu pakai kunut apa tidak, Rasul turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu, Rasul sujudnya seperti apa, rukuknya seperti apa, enggak dibahas. Aneh sekali. Sementara dia fokus pembahasan sholat khusyuk, bahkan ada pelatihannya, pelatihan sholat khusyuk, ya. Ini aneh seaneh-anehnya. Jangan bicara tentang khusyuk, jangan bicara tentang ihsan sebelum ibadah kita mencontoh cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak peduli, ya. Nabi sholat itu pakai usolli apa tidak, Nabi wudhu itu pakai nawaitul wudhu apa tidak, nggak peduli. Buktinya nggak dibahas. Beda dengan pengajian salaf, peduli, makanya dibahas. Apakah Nabi kalau mau sahur atau habis tarawih berniat nawaitu somagoni apa tidak? Pengajian salaf membahas, mereka nggak mau bahas. Yang udah pakai usolli silakan, nawaitu silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Berarti nggak peduli dong dengan cara ibadahnya Nabi. Mereka nggak peduli. Apa ini? Tidak menghargai Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak menghormati Nabi, seolah Nabi nggak harus dicontoh, ya kan? Ya pasti satu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi pakai usolli apa tidak? Bahas itu. Pakai usolli kita pakai, kalau nggak pakai ya kita jangan pakai, haram lah. Mereka nggak mau bahas. Nabi sedekap di dada apa di bawah pusar, nggak mau bahas. Dan seterusnya. Termasuk tentang tahlilan, tentang muludan, ya. Mereka sepertinya nggak marah, nggak tersinggung kalau ada orang-orang yang nggak mau, yang nggak ngadain maulid nggak datang juga, mereka nggak marah. Mereka marah sama, ya, misalnya kita diem aja nih, nggak mau ikut maulid tapi diem aja, mereka nggak marah. Mereka marah karena iya disalah-salahin, dibid'ah-bid'ahin gitu. Maulid Nabi bid'ah, mereka marah di situ. Ya, justru yang mengatakan bid'ah itu sedang menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Karena ajaran yang harus dibela adalah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang benar Nabi ngerayain maulid apa tidak nih? Kalau merayakan, mari kita rame-rame kita kampanyekan. Teriak kita di hadapan seluruh kaum muslimin, kita rayakan maulid Nabi kalau Nabi merayakan. Kalau tidak, ngapain? Gitu. Kalau tidak ya berarti salah lah, keliru lah, ya. Maksud ada sebuah kebaikan, ibadah, pasti ibadah lah, ini ibadah makhluk. Kok belum pernah dilakukan oleh Nabi, belum pernah dicontohkan oleh para sahabat? Mana mungkin? Manusia termulia di muka bumi ini dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, luput untuk melakukan sebuah kebaikan, yaitu merayakan maulid Nabi, ya, mustahil, ya. Maka contoh dulu ibadah Nabi. Dari takbir sampai salam jangan sampai beda dengan cara Nabi, karena memang wajib. Siapa yang mewajibkan kita sholat mencontoh Nabi persis? Nabi sendiri. Sallu kama ra'aitumuni
usolli, salatlah kalian persis sebagaimana aku salat. Ya, rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, i'tidalnya seperti apa, gitu. Bahkan para sahabat dalam rangka supaya kaum muslimin tahu bagaimana tata cara salat Nabi, sampai 53. 53 ada istilah orang Arab kalau bilang 53 itu begini. Ini 53. Nah, Nabi kalau menunjuk itu dengan 53. Wa yuharrikuha, dan Nabi menggerak-gerakkannya, yad'u biha, berdoa dengannya. Sampai segitunya. Turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, kemudian jari-jari beliau kapan merapat, kapan merenggang, kapan pertengahan, itu dibahas. Merapat ketika sujud dan duduk antara dua sujud, merenggang ketika ruku, pertengahan tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang ketika takbir. Itu dibahas oleh para sahabat, dan para sahabat faham harus sama dengan cara Nabi, karena Nabi selain memerintahkan tadi, Nabi juga memamerkan, mempertontonkan, memperlihatkan tata cara sholat beliau di hadapan para sahabat, yaitu dengan cara mengimami sholat di atas mimbar. Ya, tentu mimbarnya tidak seperti ini. Antum bayangkan mimbar seperti ini, gimana Nabi sholat di atas mimbar, ya kan? Mimbar Nabi 3 tingkat. 1 lantai dulu ya, lantai, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Di tangga teratas itulah beliau berdiri mengimami sholat, ruku, i'tidal. Ketika mau sujud, beliau turun tentu mudah sekali. Kalau kayak begini turun ya sulit ya, anjlok begitu kan, nggak nyaman lah. Mundur karena memang tangga kan. Baru sujud di atas lantai. Ya. Selesai sholat, Nabi mengatakan, sengaja aku sholat di atas mimbar agar kalian melihat bagaimana cara aku sholat. Sengaja dipertontonkan, diperlihatkan, karena beliau ingin para sahabat dan kita semua sholatnya sama dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Kullama kunta akhlasta ba'ta kunta ahsan. Setiap kali engkau ikhlas, setiap kali engkau mengikuti Nabi, berarti engkau telah ihsan, engkau telah berbuat ihsan. Wa ammal ihsanu lil khalqi fa huwa badlul khairi lahum. Orang Arab insyaallah termasuk kita mengenal kata ihsan. Ihsan itu kan masdar ya, isim failnya muhsin, jamaknya muhsinun atau muhsinin, jamak mudzakkar salim kan. Sering kita mendengar muhsinin, para muhsinin. Kita berharap dari para muhsinin, gitu. Itu muhsin terhadap manusia, yaitu badlul khairi lahum min malin aw jahin aw ghairi dzalik. Berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara memberikan uang,
makanan, minuman yang bermanfaat bagi dunia. Gitu. Itu namanya ihsan terhadap sesama manusia. Nah, yang sedang dibahas di sini adalah ihsan terhadap Allah, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, salat, tawaf, sa'i, zikir, baca Al-Quran, seolah-olah kita sedang melihat Allah. Jadi apa? Aktif, kitanya aktif gitu. Nanti ada yang lebih rendah, kitanya yang aktif gitu. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Ya masih lama ya. Pengen cepet-cepet datang waktu sholat. Contoh terbesar siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, senangkan kami, gembirakan kami. Kapan sih waktu sholat? Itu. Jadi sebagai manusia beliau mungkin suntuk, jenuh, bosan gitu kan. Nah, akan gembira senang ketika datang waktu sholat. Ya Bilal, arihna bis salah. Ya. Berat memang, tapi tidak mustahil. Tidak mustahil antum akan berada dalam satu keadaan, entah kapan ya, atau mungkin di antara antum ada yang sudah dengar azan, merasa apa ya, senang, bahagia gitu. Antum gak bisa ke masjid karena sedang dirawat, antum merasa sedih gitu. Nah, seolah-olah melihat Allah itu apa? Aktif. Ini yang lebih rendah. Apa? Kita tidak sanggup. Mungkin mayoritas kita belum sanggup ya, merasa bisa melihat Allah aktif tadi. Nggak apa-apa, nggak wajib. Minimal ketika sholat itu, ketika baca Al-Quran itu, ketika sodakoh itu, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika ibadah Allah, merasa sedang dilihat oleh Allah. Pasif gitu. Maka walaupun sama-sama baik, yang pertama yang lebih mulia, sebagaimana keadaan Nabi SAW. Jadi sholat bukan beban, sholat merasa bukan sebuah kewajiban, tapi kebutuhan, rindu, senang melaksanakannya. Dan tidak berat berlama-lama. Kalau toh mempercepat sholat itu bukan karena kita, bukan karena keinginan pribadi, tapi sunnah. Itu. Apa misalnya? Menjadi imam. Menjadi imam. Sebetulnya Nabi dan banyak lagi mungkin para imam ingin lebih panjang, tapi nggak boleh kan? Ketika kita menjadi imam, maka kita harus memikirkan para makmum. Mungkin ada yang tua renta, mungkin ada yang punya keperluan, mungkin ada yang mau janji ketemu dengan pelanggan, mungkin banyak sekali kemungkinan. Maka jangan terlalu lama. Sama dengan Hubayb. Hubayb ini sebentar lagi mau dibunuh.
oleh musuh, ketangkap ya, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khubayb minta izin, sebelum kalian bunuh aku, izinkan aku sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ya, nggak terlalu lama, tidak terlalu lama. Padahal pengennya lama. Ya, hampir dipastikan ini sholat terakhir, karena sudah menjadi tawanan. Sudah nggak mungkin lari lah. Sudah musuh sudah mengepung. Udah hampir dipastikan mati lah. Emang mau dipenggal lehernya, karena dia memenggal tokoh situ, gitu. Nggak mungkin lah dibebaskan. Nah, Suhail mau Khubayb mau memperlama, tapi nggak jadi. Sederhana, sebentar. Nah, setelah itu dia mengatakan, kalau aku tidak khawatir kalian menganggap aku takut mati, pengen lebih lama hidup, maka aku lamakan sholatku. Sengaja aku sholat tidak lama, karena agar kalian tidak menyangka bahwa aku takut mati. Ini luar biasa ya. Ini lanjutan dari kisah panjang tentang Bi'ru Ma'unah. Dan seterusnya, banyak hal-hal di mana kita terpaksa menyingkat sholat kita, padahal pengennya panjang, gitu. Dan sebaliknya, sebagian dari kita mungkin sebaliknya ya, pengennya cepet ya, tapi nggak bisa. Orang imamnya lama, itu keadaan yang buruk. Maka sambil jadi makmum, ya mungkin mau perluan apa, atau memang nggak bisa sholat lama-lama ya, akhirnya ngedumel ya. Bahkan ada yang dehem-dehem ya, ketika imamnya bacaannya panjang-panjang ya. Ibadatu talabin wa syauqin. Beliau mengistilahkan ibadah ihsan yang jenis pertama tadi, ibadah yang betul-betul butuh, rindu, butuh sekali. Sebagaimana Nabi butuh sekali, gimana nggak butuh? Ya Bilal, arihna bis salat. Bilal, gembirakan kami, senangkan kami dengan sholat. Karena Nabi kan nggak tahu kapan azan zuhur, kapan azan asar. Bilal tahu, karena kan terus menyelidiki, terus memperhatikan. Nabi kan enggak. Nabi hanya mengajarkan kepada Bilal, kalau bayangan segini berarti zuhur, bayangan matahari segini berarti asar, matahari tenggelam berarti maghrib, dan seterusnya. Tapi kan tidak setiap saat Nabi melihat ke matahari, bayangan matahari. Itu tugasnya Bilal. Maka Nabi sering bertanya kepada Bilal, kapan waktu sholat wahai Bilal? Senangkan kami, gembirakan kami, bahagiakan kami, gitu. Nah, maka dikatakan di sini ibadatu talabin wa syauqin, ibadahnya orang yang butuh dan yang rindu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.